Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 243, Bom. Jian Wushuang dengan gila-gilaan memulai pembantaian, yang membangkitkan perhatian setiap kekuatan di dinasti Tianzong. Para ahli dari pasukan ini terkejut dan menduga akan ada reaksi dari Menara Bulu Darah. Mereka bukan hanya penguasa di dinasti Tianzong, Menara Bloodfeather juga merupakan organisasi pembunuh, yang terkenal karena kebiadabannya. Menghadapi provokasi gila seperti itu, Menara Bloodfeather pasti akan membalasnya. Seperti yang diharapkan, pada hari keempat setelah Jian Wushuang memulai pembantaian, Menara Bulu Darah menjatuhkan bom. Itu adalah undangan berwarna merah darah yang dikirimkan ke setiap kekuatan di dinasti Tianzong. Semua pasukan yang memiliki reputasi baik menerima undangan ini saat ini. Kata-kata pada undangan itu menimbulkan sensasi di dinasti Tianzong. Undangan tersebut berbunyi, "Saya Qi Luosheng, Master Menara Bloodfeather Tower, peringkat kedua dalam daftar naga surgawi. Saya telah berada di puncak alam Void yang selama puluhan tahun. Setengah tahun yang lalu, saya mencapai transendensi ilahi. Oleh karena itu, saya mengundang Anda untuk merayakannya bersama saya di Pulau Tanpa Hati pada tanggal 18 bulan depan." Undangan itu menyebutkan bahwa Menara Bulu Darah akan membunuh Jian Nantian, sebagai pengorbanan ke surga, selama pesta. Setelah menerima undangan itu, seluruh dinasti Tianzong langsung terlibat dalam diskusi sengit. Transendensi ilahi. Master Menara Bloodfeather Tower telah mencapai transendensi ilahi. Sejak dinasti Tianzong dimulai, ahli tertinggi kedua dari transendensi ilahi akhirnya muncul. Banyak sekali orang yang terkejut. Tampaknya alam kekosongan Yin yang hanya selangkah lagi dari transendensi ilahi. Faktanya, tingkat transendensi ilahi jauh lebih tinggi daripada alam kekosongan Yin Yang. Sulit untuk mencapainya. Banyak pakar dan jenius yang terhenti pada langkah ini. DC, yang menduduki peringkat nomor 1 di daftar naga surgawi, masih tetap berada di puncak alam yang void. Dia telah mengejutkan dinasti Tianzong dengan kekuatannya yang luar biasa dan menduduki peringkat pertama dalam daftar naga surgawi selama puluhan tahun, tetapi dia belum mencapai transendensi ilahi. Sekarang, Master Menara Bulu Darah, yang jarang muncul atau bertarung dengan orang lain, diam-diam telah membuat terobosan dan menjadi orang kedua yang mencapai transendensi ilahi dalam sejarah dinasti Tianzong. Berita ini mengguncang dinasti Tianzong. Banyak ahli yang agak terkejut bahwa Jian Nantian akan dieksekusi. Jian Nantian, siapa dia? Jian Nantian yang mana? Aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Mengapa Menara Bulu Darah ingin membunuhnya pada hari itu? Haha, Jian Nantian dulunya adalah sosok yang sangat kuat. Tidak seorang pun tahu mengapa Menara Bulu Darah ingin membunuhnya. Jian Nantian ada hubungannya dengan klan Ji, salah satu dari 8 klan. Dikatakan bahwa klan Ji dihancurkan oleh Menara Bulu Darah karena Jian Nantian. Jian Nantian adalah ayah Jian Wushuang. Ayah Jian Wushuang. Benar sekali. Ini disebut eksekusi, tapi menurutku itu jebakan yang dibuat oleh Bloodfeather Tower. Mereka ingin memaksa Jian Wushuang muncul dengan menggunakan Jian Nantian. Sungguh kejam. Sejumlah besar ahli terus mendesah ketika memikirkannya. Semua pasukan yang menerima undangan ini menanggapi dengan mengatakan mereka akan pergi ke Pulau Tanpa Hati tepat waktu. Di Istana Naga, itu jebakan. Ini jebakan. Wajah cantik ketua Istana Putih agak berubah, dengan sekilas tatapan dingin di matanya. Benar, ini jebakan. Palace Master Black mengangguk. Kepala Istana Putih berkata dengan suara rendah, Jian Wushuang pasti tahu ini jebakan. Dia sangat menyayangi ayahnya, jadi dia akan melakukannya tanpa ragu meskipun dia mengetahuinya. Tidak ada yang bisa menghentikannya karena ini terkait dengan kehidupan ayahnya. Sialan, ini sangat tercela. Tercela. Sungguh sangat tercela. Semua orang tahu bahwa tidak ada keadilan di dunia ini. Aturannya adalah pemenang mengambil semuanya. Semua pakar tak dapat berkata apa-apa, meski mereka melihat jebakan dan perilaku tercela Menara Bulu Darah. Di ruang rahasia Paviliun Tetesan Hujan, Tang Wuji menemukan Jian Wushuang dan memberikan undangan ini kepadanya. Paviliun Tetesan Hujan menjadi lebih terkenal di dinasti Tianzong, sehingga ia juga menerima undangan berwarna merah darah. Setelah dia membaca undangan ini dengan saksama, Jian Wushuang melemparkannya ke samping dan duduk sendirian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bos, undangan ini jelas merupakan jebakan yang digunakan untuk menggoda Anda. Jangan impulsif, kata Tang Wuji dengan nada agak cemas. Aku tahu. Jian Wushuang mengangguk sedikit. Dia tahu itu jebakan. Akan tetapi, ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan meskipun ia tahu bahwa ia tidak boleh melakukannya. Lagi pula, ayahnya lah yang akan dihukum mati. Ayahnya memberinya kehidupan, membesarkannya, dan mengajarinya ilmu pedang. Dalam benaknya, dia adalah ayah yang paling dihormati. Seseorang harus tahu apa yang bisa dia lakukan dan apa yang tidak bisa dia lakukan.
Sebagai seorang anak, aku akan menjadi orang yang tidak berbakti jika aku mengabaikannya sementara ayahku terbunuh. Aku orang yang jujur, bagaimana mungkin aku menjadi orang yang tidak berbakti? Jian Wushuang berkata dengan suara rendah. Tapi bos, Tang Wuji ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jian Wushuang langsung memotongnya dengan melambaikan tangannya. Jangan katakan apapun. Aku sudah memutuskan. Tidak ada gunanya mencoba membujukku. Jian Wushuang melirik Tang Wuji. Kemudian dia mengambil undangan ini dan terus membacanya. Tanggal 18 bulan depan. Aku hanya punya waktu 1 bulan. 1 bulan. Tidak apa-apa. Bloodfeather Tower memberi waktu untuk mempersiapkannya. Tang Wouqi. Jian Wushuang memandang Tang Wuji. Bos, apapun perintahmu, aku akan melakukan, jawab Tang Wuji. Paviliun tetes hujan milikmu pandai mengumpulkan informasi. Jadi, seharusnya juga cepat dalam menyebarkan berita. Aku ingin kau membantuku merilis beberapa berita. Tolong beritahu semua orang di dinasti Tianzong secepat mungkin, oke? Tanya Jian Wushuang. Tidak masalah. Tang Wuji mengangguk dengan serius. Baiklah. Mata Jian Wushuang bersinar dengan sedikit keganasan. Dengar, ini yang harus kau katakan. Jian Wushuang merenung sejenak lalu berbicara perlahan. Suaranya yang dingin bergema di ruangan rahasia ini, dengan sedikit niat membunuh. Pada tanggal 18 bulan ke-12 kalender lunar, akan ada salju putih tak terbatas. Pada saat ini, setan dan monster akan berlimpah di Pulau Herles yang jahat. Gunung-gunung akan terbelah, sungai-sungai akan mengering, dan langit akan ternoda darah saat pedang-pedang diarahkan ke gerombolan iblis. Jika surga berkenan kepadaku, itu akan menjadi keberuntungan. Namun, jika surga menentangku, akan ada kematian. Dengan pedang di tangan, aku tak terkalahkan.